Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami, dan di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini pemirsa. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Anda bisa bertanya secara langsung terkait dengan portofolio Anda sampai sejauh ini, ataupun Anda ingin masuk kepada saham-saham tertentu, level menarik berapa saja yang bisa diperhatikan baik untuk jangka pendek, jangka menengah, dan juga untuk jangka panjang. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak James Evan Tumbuhan selaku Head Unit Investment Spesialis Bahana Sekuritas. Kita akan langsung sapa saja. Selamat sore Pak Evan, apa kabar Anda? Selamat sore Pak David, baik sekali pada sore hari ini, terima kasih banyak. Ya, terima kasih Pak Evan sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Tampaknya bukan awal pekan yang bagus bagi IHSG. Hari ini lebih cenderung mengalami koreksi yang cukup dalam. Tadi sempat ke 6.999. Sebenarnya tinggal beberapa poin lagi untuk menembus ke 7.000-an. Namun angka keramat ini tampaknya cukup sulit bagi indeks harga saham gabungan untuk menyentuh, mungkin sudah. Tapi bertahan sehingga penutupan sesi kedua ini masih belum mampu sampai sejauh ini. Secara teknikal terlebih dahulu, bagaimana Anda melihat pola pergerakan, terutama pelemahan yang terjadi di sepanjang perdagangan hari ini? Oke. Untuk indeks harga saham gabungan kita bisa lihat mungkin di minggu lalu sempat menyentuh 7.020 ya tertingginya. Namun kita lihat memang level 7.025 masih menjadi level resisten yang cukup kuat. Namun apabila level 7.025 ini dapat ditembus, mungkin kita akan menguji level resisten baru di level 7.100 sampai 7.125. Saat ini pergerakan IHSG masih berada di atas moving average SMA 30 ya. Jadi mungkin saat ini semoga dalam beberapa hari ke depan selama dia tidak terkoreksi di bawah 6.900, potensi untuk kembali menguat setidaknya sampai ke 7.020 sampai 7.025. Seperti itu Mas David ya untuk secara teknikalnya. Baik, pekan ini termasuk pekan yang sibuk Pak Evan, di mana 8 bank sentral akan mengumumkan rilis suku bunga, termasuk Bank Indonesia nantinya. Tapi yang paling ditunggu adalah rilis suku bunga The Fed ini di tengah inflasi yang meningkat di Agustus lalu. Meskipun dari sisi konsensus ini para investor tetap optimis bahwasanya The Fed akan tetap mempertahankan suku bunga acuan di pertemuan September pekan ini. Oke, saya senada juga dengan apa yang terjadi. Kita lihat memang secara konsensus masih akan bertahan di level 5,5%, meskipun di beberapa hari yang lalu kita bisa melihat data CPI itu year on year di angka 3,7% ya, masih di atas target The Fed, di mana kalau kita lihat dibandingkan Juli itu 3,2%. Kemudian dari data ketenaga kerjaan, kita lihat jobless claims-nya juga sedikit menguat ya. Jadi kalau kita lihat beberapa sentimen-sentimen ini masih menjadi sesuatu yang harus diperangi oleh The Fed. Tapi kalau kita lihat ya Mas David, untuk seberapa lama sih untuk The Fed ini menahan suku bunga ya, kemungkinan dari beberapa riset yang dilakukan oleh tim kami, kita melihat setidaknya sampai 9 bulan untuk menahan penahanan suku bunga. Sampai selanjutnya mungkin kita bisa melihat di bulan, mungkin setelah bulan Mei 2024 ini baru The Fed mulai menurunkan suku bunga acuan. Kita lihat juga selama dari tahun 1990 sampai dengan tahun 2000 sudah beberapa kali The Fed menaikkan atau menurunkan suku bunga, tapi semenjak tahun 1990 ini biasanya range kurang lebih 8 sampai 15 bulan itu suku bunga ditahan ya. Mungkin seperti kita lihat di tahun 2006-2007 ya, itu 8 bulan. Kemudian ada beberapa periode lain seperti mungkin 2001 juga kurang lebih 15 bulan. Jadi kita lihat The Fed masih akan stay di level saat ini untuk suku bunga ya. Mungkin di kuartal 2 2024 kita akan melihat penurunannya. Baik, pengumuman dari The Fed akan dilakukan pekan ini di Rabu dan Kamis dini hari waktu Indonesia Barat. Jelang beberapa hari ke depan, Anda melihat bagaimana arah pergerakan indeks harga saham gabungan? Apakah tekanan akan terus berlanjut dan level support 6.900-an masih cukup kuat sampai sejauh ini? Nampaknya marketnya sudah price in ya, melihat pergerakan saham di IHSG mungkin saat ini memang lebih cenderung ke sideways yang masih berada dalam range mungkin 6.900 sampai dengan 7.000 ini ya. Cuman nampak kalau kita lihat secara teknikal juga memang secara masih berada di atas masih berada di atas moving average 50-nya, mungkin masih akan bergeranda yang di range yang lebih ke sideways sih. Kalau mungkin dari pasar obligasi hari ini kalau di
obligasi negara mungkin saat ini lebih sepi ya dalam beberapa hari ini, mungkin menunggu untuk The Fed nanti pada harapan mendatang. Seperti itu sih sebenarnya. Baik, di tengah pelemahan indeks harga saham gabungan hari ini, Pak Evan, saham-saham dari energi baru terbarukan tampaknya masih bergerak di zona hijau, meskipun tekanan tinggi terjadi, outflow asing juga masih gencar terhadap saham-saham big cap. Ini juga masuk ke dalam topik kita pada hari ini. Tadi kami juga sudah sampaikan informasinya. Saham-saham EBT ini sudah mengalami penguatan yang cukup signifikan secara year to date. Bahkan sejak IPO mereka, umumnya ini rata-rata emiten pendatang baru yang mengalami penguatan yang cukup signifikan. OJK akan meluncurkan bursa karbon. Aksi-aksi korporasi yang dilakukan oleh emiten-emiten ini juga cukup menarik diperhatikan. Karena sebelumnya banyak yang meragukan performa dari saham-saham ini, karena ini lebih ke arah jangka menengah dan jangka panjang. Tapi ketika ketidakpastian global, saham-saham big cap lebih cenderung tertekan. Investor tampaknya lebih memilih kepada saham-saham emiten baru dan energi baru dan terbarukan ini. Analisis Anda? Ya, mungkin kalau kita lihat ini memang dampak dari meluncurnya bursa karbon tanggal 26 September. Seperti mungkin kita akan lihat dampak positifnya nih ke beberapa perusahaan yang produksi energi terbarukan. Salah satunya mungkin KIN, ya, kemudian PGO dan juga ARKO ya. Kalau kita lihat KIN hari ini mungkin menguat cukup signifikan, membuat higher high baru ya, new all time high dengan level tertingginya tadi intraday sempat menyentuh level 970. Serta mungkin kalau misalkan dilihat dari pergerakan saham-saham yang lainnya mengenai energi terbarukan juga kita lihat sebenarnya Pertamina Geothermal ya hari ini juga cukup sudah dari beberapa hari yang lalu sebenarnya kenaikannya sudah cukup signifikan tercatat. Kalau misalkan kita lihat pergerakan Pertamina Geothermal sejak tanggal 12 September lalu ini sudah melesat hampir 30% ya. Jadi mungkin ini tuh dampak dari rilisnya bursa karbon pada tanggal 26 September mendatang. Baik, bagaimana Anda melihat peluangnya Pak, terutama dari sisi jangka pendek dan menengah ini? Kita akan coba bahas untuk PGEO terlebih dahulu. Hari ini juga mengalami penguatan yang cukup signifikan untuk PGEO. Analisisnya dengan penguatan yang terjadi, apakah posisinya sudah jenuh beli atau masih ada ruang penguatan untuk PGEO ke depannya? Kalau saya melihat dalam 5 hari terakhir ini justru volumenya naik ya Pak ya. Misalnya kalau kita lihat Pak David dari tanggal hari Selasa itu volumenya mulai tipis-tipis ya. Kemudian mulai kencengnya itu tanggal 15 kemarin ya, hari Jumat ya, itu kenaikannya kurang lebih mencapai hampir 15% ya. Kalau kita lihat secara teknikalnya, kita lihat memang masih berada di atas moving average 7, kita masih continuous bullish dalam artian PGEO. Kita tadi sempat melihat resisten di 1650, selama masih berada di atas level 1400, nampaknya masih ada pullback untuk kenaikan saham PGEO ya, menguji area level resisten di 1650. Kemudian kalau untuk level resisten selanjutnya kita akan lihat di level 1700 untuk Pertamina Geothermal. Baik, dari sisi volume masih mendukung tidak? Kalau kita lihat volumenya 3 hari terakhir, hari ini apalagi ini volumenya lebih tinggi lagi dibandingkan hari sebelumnya sebenarnya, dibandingkan hari Jumat, seperti itu. Baik, dari PGEO kita beralih ke saham selanjutnya, masih dari EBT, ada KEN, Kencana Energi Lestari Tbk atau KEN, hari ini menguat di 12,43% dan ditutup di level 950. Tadi pun sempat Anda singgung sebenarnya, KEN juga didukung dari sisi volumenya. Analisis Anda? Oke, ini kalau kita lihat mungkin hari ini baru kenaikannya kenceng ya. Kalau misalkan kita lihat PGO itu sudah mulai bermain dari Rabu sampai Kamis kemarin. Kalau Kencana Energi ini masih baru hari ini volumenya spike signifikan. Kita lihat memang saat ini Kencana Energi ini membuat all time high ya. Kalau kita lihat dari sebelumnya sempat di bulan September itu level 910 menjadi level tertinggi. Kemudian sempat juga tanggal 28 Agustus itu di 905. Saat ini membuat all time high di level 950. Kita tahu Kencana Energi ini baru IPO kurang lebih di bulan 2021 yang lalu ya, 2021 yang lalu, dan memang kalau kita lihat pergerakannya masih akan berpotensi untuk menguat. Melihat secara patternnya kita lihat ada break ascending triangle. Jadi ini mungkin menguji area level 1000
untuk resisten 1000 sampai dengan 1105 untuk resisten selanjutnya. Sedangkan area support, kita melihat area supportnya ada di level 57, di level 800, kurang lebih 840-an, 820-an untuk area support di Kencana Energinya. Baik, dari Ken, kita akan coba ulas juga dari emiten lainnya, ada Arcora Hydro Tbk, Pak. Ini sahamnya juga tampaknya cukup luput dari perhatian dari investor. Kemudian dalam beberapa waktu terakhir seiring adanya PGEO, kemudian EBT kembali booming, tampaknya investor kembali melirik ke dalam saham ini. Juga sudah mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Hari ini saja menguat di 6,25% untuk Arco. Oke, ya untuk Arco juga sama ya halnya ya. Hari ini KIN dan Arco ini hari ini menaik signifikan ya, dalam artian kenaikan 6% ya. Secara teknikal memang masih membuat potensi buat bullish untuk menguji area level resistance selanjutnya ya. Sebenarnya kalau kita lihat area level resistance selanjutnya itu berada di level kurang lebih di level 810 sampai dengan 815 ya untuk gerakan harga saham Arco atau Arcora Hydro seperti itu. Jadi ini untuk menguji area level resistance selanjutnya di level 810 sampai 815 ya untuk area resistance. Area supportnya mungkin bisa kita lihat di area level 715 sampai level 720 menjadi area support untuk Arco, kemudian level support selanjutnya di level 690 ya. Baik, Pak Evan, ini merupakan emiten-emiten yang mau murni bergerak di energi baru dan terbarukan begitu. Bagaimana Anda melihat peluang emiten lain yang terutama dari emiten-emiten energi nih yang baru terjun ke energi baru dan terbarukan? Apakah memiliki prospek yang cukup sama tidak, Pak Evan? Oke, untuk prospek dalam beberapa emiten yang baru tentunya masih ada beberapa peluang ya. Kalau kita lihat memang beberapa saham-saham sudah IPO atau mungkin sudah bergerak cukup lama, itu menjadi advantage tersendiri untuk di energi terbarukan, seperti itu sih Pak untuk prospeknya. Ada tidak saham-saham yang Anda rekomendasikan, emiten-emiten yang tidak murni ke dalam EBT tapi mengambil porsi itu dan prospek ke depannya juga cukup bagus, Pak Evan? Oke, untuk beberapa saham yang mungkin saat ini perlahan-lahan ya, kita lihat beberapa, mungkin kalau kita lihat untuk yang saat ini yang bisa lihat di Harum Energi ya. Oke. Dan beberapa, mungkin kalau area resistannya di 1890-an lah ya, untuk beberapa emiten-emiten yang mungkin bisa dilihat seperti itu. Baik, tapi ketika dari sisi prospek ke depannya, apakah Anda lebih merekomendasikan memang emiten yang murni bergerak di energi baru terbarukan atau emiten yang juga terjun ke energi baru terbarukan juga tidak masalah, Pak Evan? Untuk yang kita lihat selain itu kan, selain yang KIN, Arco atau PGO itu kan kita bisa lihat ada beberapa, satunya juga mungkin Adaro yang perlahan-perlahan masuk ke itu. Tapi kalau secara Adaro, secara whole-nya ya memang dari sisi yang batu baranya memang secara PI-nya masih murah, dan kalau kita lihat, namun juga ini sudah mulai masuk ke energi terbarukan dengan diversifikasi pembangkit listrik tenaga bayu PLTB tanah laut ya. Itu juga mungkin dampaknya mungkin akan terjadi di beberapa tahun ke depan karena mereka sedang set up sih salah satunya di Adaro Energi. Oke, Pak Evan, kita hold terlebih dahulu. Saya akan sampaikan update penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini dan juga beberapa data perdagangan lainnya yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Di mana di harga saham gabungan ditutup di zona merah pemirsa, tertekan lebih dalam, di mana melemah di 0,67% dan berada di level 6.936,083, dan tadi sempat menyentuh ke level terendahnya di sepanjang perdagangan hari ini di 6.928,771. Langsung saja kita akan coba lihat beberapa data perdagangan lainnya yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Kita ke grafis yang pertama pemirsa, kita akan coba lihat update penutupan dari beberapa indeks lainnya seperti MNC 36 mengalami tekanan di 0,63%, Jakarta Islamic Index juga melemah di 0,62%. LQ45 juga tertekan di 0,58% dan ditutup di level 955,958. Selanjutnya kita akan coba lihat rotasi pergerakan sektoral di penutupan sesi kedua hari ini. Energi memimpin penguatan di 0,11%, konsumsi non-primer juga melemah
cukup dalam di 2,32%. Transportasi dan logistik tertekan di 2,05%, barang baku juga melemah di 1,73%. Selanjutnya kita akan coba lihat saham-saham yang mengalami penguatan signifikan dan menjadi penopang indeks harga saham gabungan yang masuk ke dalam deretan top gainers. Ada PGEO ditutup menguat di 1.535, MBMA juga menguat di 895, Aces hari ini menguat signifikan di 795, dan TPIA ditutup di zona hijau di 2050. 2.650 maksud kami. Selanjutnya saham-saham yang mengalami pelemahan yang cukup dalam dan menjadi pemberat. Ada Aman Mineral di 5.150, Medco hari ini juga tertekan di 1.605. Medco dan anak usahanya sama-sama mengalami tekanan pemirsa setelah rally cukup tinggi dalam beberapa waktu terakhir. BBNI dari perbankan Big Cap menjadi pemberat, ditutup melemah di 9.350 dan buka hari ini koreksi cukup dalam di level 228. Updatean penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda, terutama dalam menghadapi perdagangan di keesokan harinya. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda, karena setelah ini kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan. Dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi.